Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali bertemu dengan saya. Pada hari ini kita akan masuk di mata kuliah pemodelan sistem berorientasi objek. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang UML di diagram yang pertama, yaitu use case diagram. Oke, kita lanjut di presentasinya. Nah, ini ya, use case diagram. Nah, oke, ini saya lewati, kemarin sudah tahu ya. Nah, use case diagram itu apa? Pada minggu lalu atau pada pertemuan 1 sudah saya jelaskan sejarah UML itu apa, kemudian ada beberapa diagram yang ada yang digunakan untuk digunakan pada proses desain. Nah, ini kita akan bahas yang pertama, ini adalah use case. Ya. Use case ini adalah sebuah teknik untuk menangkap kebutuhan fungsionalitas dari sistem. Jadi kebutuhan fungsional dari sistem kita akan tangkap menggunakan use case. Jadi perlu diperhatikan bahwa use case ini adalah untuk menangkap. Nah, ini untuk mengidentifikasi ya dari fungsionalitas sebuah sistem. Nah, use case ini menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Jadi harus perhatikan juga nih, interaksi antara siapa? Pengguna dan sistem. Kemudian use case juga menyediakan sebuah narasi bagaimana sistem digunakan. Perlu diperhatikan dan dicermati baik-baik bahwa use case ini nanti akan memberikan fungsionalitas dari sebuah sistem, interaksi dari pengguna dengan sistem, dan juga menyediakan sebuah narasi bagaimana sebuah sistem itu digunakan. Use case juga menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Nah, ini untuk melakukan beberapa aktivitas seperti menempatkan pesanan, membuat reservasi, atau mencari informasi. Nah, use case juga digunakan untuk identifikasi dan komunikasi persyaratan atau requirement untuk sistem ke programmer yang harus dituliskan oleh sistem. Jadi nanti dengan menggunakan use case ini diharapkan programmer tidak perlu tanya lagi kepada si sistem analis, karena udah ada disebutkan di sini requirement-nya apa aja. Oke, nah di dalam use case ini ada beberapa elemen yang perlu diketahui. Yang pertama, aktor. Aktor ini gambarnya seperti ini. Tidak boleh buat gambar sendiri. Ini sudah standar, jadi jangan sampai diubah-ubah lagi. Nah, aktor atau orang, ya, orang atau sistem lain. Jadi aktor ini bisa orang ataupun sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Nah, aktor ini adalah sebuah peran, bukan pengguna spesifik. Jadi bukan menspesifikkan sesuatu ataupun apa ya. Tapi ini sebuah peran. Ya. Aktor itu memberikan input, menerima output ataupun keduanya. Jadi aktor ini nanti bisa menerima input ataupun mengeluarkan output. Kemudian ada use case, elemen yang kedua, use case sendiri. Use case, gambarnya ini oval dan juga ada nama atau keterangan. Jadi use case ini adalah bagian utama dari fungsionalitas sistem. Dan use case bisa di extend. Extend ini untuk memperluas use case lainnya.
ditempatkan di dalam boundary. Jadi use case ini harus berada di dalam boundary. Kalau aktor tadi di luar boundary. Kemudian juga harus ada label. Ini dikasih label, dilabelin. Nah, cara membuat labelnya adalah menggunakan kata kerja dan frase kata benda. Ini kata kerja dan frase kata benda. Kemudian ada boundary. Ya, boundary ini isi nama dari sistem yang diletakkan di dalam suatu di dalam atau di bagian atas boundary. Boundary ini mewakili suatu lingkup sistem. Aktor itu berada di luar, ya, di luar ruang lingkup sistem. Jadi nanti gambar aktor itu ada di luar boundary, tidak boleh di dalam. Kemudian ada garis ini, garis relationship. Jadi ada garis satu aja, ini garis relationship atau association relationship. Ini menghubungkan aktor dengan use case. Garis ini merupakan komunikasi, menunjukkan komunikasi dua arah. Kemudian ada tanda bintang nih, tanda bintang. Di sini juga ada tanda bintang. Itu adalah untuk keragaman dari asosiasi. Jadi misalnya ada tanda bintangnya ini nanti multiplicity. Nah, namun umumnya hanya ini satu garis ini aja tanpa ada gambar. Umumnya yang digunakan. Oke, lanjut. Kemudian ada include relationship. Include relationship ini adalah garis putus-putus. Dan juga nanti ada labelnya include nih. Ini ada garis putus-putus, ada anak panahnya. Ini include relationship. Apa itu? Nah, ini memasukkan satu use case ke dalam use case lain. Jadi ini fungsinya adalah memasukkan satu use case ke dalam use case lain. Nah, perilaku atau behavior yang harus terpenuhi agar sebuah event itu terjadi. Di mana kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya. Jadi dengan include, use case yang di-include itu adalah bagian dari use case itu. Tanda panah mengarah dari use case pusat menuju ke use case yang di-include. Ini perlu diperhatikan nih, use case pusat ke include. Ini biasanya salah pengertian juga, jadi harus perhatikan. Kemudian ada extend, extend relationship. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi di include, kalau ini di extend. Extend ini memperluas use case untuk memasukkan perilaku opsional. Jadi kalau extend ini opsional, bisa dilakukan, bisa tidak. Kalau include itu kesatuan, harus dilakukan. Kemudian tanda panah ini, tanda panah mengarah dari use case tambahan ke base pusat. Jadi dari tambahan ke base pusat, ke use case aslinya yang di exclude. Kemudian ada generalization. Nah, ini generalisasi itu mewakili use case khusus untuk use case yang lebih umum. Jadi kalau ada anak panah seperti ini menunjukkan generalisasi. Nanti ada contohnya biar mudah dipahami. Kemudian tanda anak panah ini mengarah ke use case khusus atau spesial, ke use case yang lebih umum. Nah, di dalam menggambarkan use case ini ada beberapa level use case.
Ada yang disebut dengan C-level. C-level ini biasanya mewakili interaksi diskrit antar aktor utama dan sistem. Diskrit antar aktor utama dan sistem. Kalau phase level ini use case level, use case level ini ada karena ada yang di-include oleh use case C level. Jadi phase level ini ada include. Kemudian ada kit level. Untuk kit level ini menunjukkan bagaimana use case C level sesuai dengan interaksi bisnis yang lebih luas. Nah, kit level ini jarang-jarang digunakan. Cuma ada digunakan itu untuk biasanya untuk use case bisnis. Nah, kemudian kalau use case yang C level dan phase level itu paling banyak digunakan untuk use case system. Jadi kalau kalian nanti menggambarkan sistem menggunakan use case, ya, bisa C level atau phase level. Nah, kita coba melihat menggunakan bagaimana penerapan menggunakan use case. Ini ada contoh kasus yang sederhana dan biasanya terjadi kalian. Nah, contoh kasusnya ini adalah sistem pendaftaran siswa di IF. Nah, prosesnya yang berlaku, yang berjalan adalah calon siswa melakukan pendaftaran ke kantor cabang IF dengan mengisi formulir pendaftaran tentunya ya. Kemudian calon siswa akan diminta untuk membayar biaya pendaftaran 100.000. Jadi perhatikan di sini nanti ada beberapa melakukan pendaftaran. Kemudian mengisi formulir. Ini kata-kata yang menjadi kunci. Kemudian membayar biaya pendaftaran. Sudah ada 3. Kemudian setelah membayar biaya pendaftaran, calon siswa mengikuti tes tertulis untuk menentukan level pembelajaran yang sesuai. Kemudian calon siswa mengikuti tes wawancara langsung dengan native speaker untuk menentukan level pembelajaran. Setelah itu calon siswa menerima hasil tes tulis dan wawancara beserta level pembelajaran yang sesuai. Setelah itu calon siswa membayar biaya kursus. Ini membayar biaya kursus sesuai level. Kemudian petugas ada mengelola data calon siswa, mengatur jadwal tes, baik tes tulis atau tes wawancara. Kemudian ada mengelola pembayaran, biaya pendaftaran, dan kursus. Jadi mengelola pembayaran pendaftaran dan kursus. Nah, yang saya kasih garis bawah ini yang nanti akan digunakan di use case. Kita lihat. Jadi perlu diperhatikan ini aktor, ya, aktornya ada 2 aktornya tadi. Aktornya adalah calon siswa. Kemudian ini kotak
Ini bisa diisi. Kemudian ini boundary nah, ini baru ini use case. Use case-nya. Apa aja yang dilakukan? Tadi dari yang pertama, calon siswa melakukan pendaftaran. Calon siswa mengisi formulir. Di sini ada enggak? Nah, ini mengisi formulir. Melakukan pendaftaran kan datang nih prosesnya. Ketika datang, dia dikasih formulir. Mengisi formulir. Satu. Kemudian proses lagi. Apa yang dilakukan? Setelah isi formulir, calon siswa diminta untuk membayar biaya pendaftaran. Berarti membayar biaya pendaftaran. 2. Kemudian mengikuti tes. Nih. Mengikuti tes tertulis. Kemudian mengikuti tes wawancara. Kita lihat, benar ya? Tes tertulis, tes wawancara, ya kan? Kemudian use case yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, menerima hasil tes. Nih, setelah tes, menerima hasil tes. Ini saya terlewat hasil tes. Setelah menerima hasil tes, baru membayar biaya kursus. Nah, ini garisnya ini tadi apa garisnya? Garis itu disebut dengan association role. Jadi ini aktor, ini boundary kotaknya, sistemnya adalah boundary-nya ini adalah sistem pendaftaran siswa. Kemudian aktor yang kedua adalah petugas. Petugas ngapain? Nah, petugas mengelola data pendaftaran, mengatur jadwal tes, tulis wawancara, mengelola pembayaran. Kita lihat. Mengelola pendaftaran, mengatur jadwal tes, mengelola pembayaran. Nah, ini contohnya. Itu. Kemudian contoh kasus yang kedua. Nih, sebuah toko buku ingin membuat sebuah website agar mendukung penjualan secara online. Jadi pembeli bisa membeli buku dengan mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu. Anggota bisa membeli buku anggota bisa membeli buku lebih dari satu dalam setiap transaksi. Buku akan dikirim setelah anggota membayar via transfer bank dan melakukan konfirmasi pembayaran. Konfirmasinya secara online. Kemudian admin web bisa mengelola data buku, mengelola transaksi penjualan buku, dan melihat laporan penjualan. Aktor yang terlibat di dalam sistem penjualan buku online ini adalah anggota dan admin. Nah, kita lihat di sini. Ada functional requirement terlebih dahulu. Apa? Nah, functional requirement-nya yang pertama adalah anggota. Nih, kita lihat di sini aktor yang terlibat ini anggota. Anggota bisa ngapain? Anggota bisa membeli buku, melihat sejarah transaksi, melakukan konfirmasi pembayaran. Anggota bisa mengatur alamat pengiriman, anggota bisa melakukan deposit dan refund. Anggota bisa melihat informasi akun, anggota bisa mengubah sandi, anggota bisa membuat review produk, anggota bisa membatalkan transaksi, dan terakhir anggota bisa mengatur pengingat
ketersediaan. Ini fungsi dari anggota. Fungsionalnya apa? Fungsional requirement-nya bisa ngapain? Nah, di sini didefinisikan. Ya. Lanjut, kemudian functional requirement untuk admin. Ini admin bisa mengelola transaksi penjualan, kemudian juga bisa mengelola data buku, bisa melihat laporan penjualan. Ini requirement dari admin. Nah, kita lihat contoh kasusnya terbentuklah seperti ini. Ini sudah sejarah transaksi. Ini masuk di anggota nih. Anggota bisa melakukan ini menu anggota, bisa melihat sejarah transaksi, kemudian konfirmasi pembayaran, atur, deposit refund, informasi akun, ubah sandi, review produk, mengingat si out. Ini detail. Jadi tadi ada nggak melihat buku sejarah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ini udah masuk sini lah. Nah, ini nanti di sini hide in the my buku. Itu untuk profilnya yang kurang. Nah, kemudian anggota tadi melihat sejarah transaksi, isinya apa aja di sini. Nah, nomor transaksi ini, alamatnya, layanan pengiriman, ini datanya. Kemudian ini metode pembayaran, detail transaksi. Ini contoh untuk sejarah transaksi. Nah, use case-nya bagaimana? Cara buat use case-nya ini kita lihat C-level. C-levelnya, jadi anggota bisa beli buku, pengaturan alamat, melihat informasi, mengubah sandi, mengatur pengingat. Kemudian admin, proses transaksi penjualan, mengolah data buku, melihat laporan penjualan. Ini C-level. C-level ini ditandai tanpa ada namanya include ataupun exclude. Nah, kemudian ini dari masing-masing ini ada bintangnya nih. Ini ada bintang. Nah, kalau this level, nah this levelnya ini, jadi di dalam membeli buku dia akan include. Jadi kalau membeli buku itu include proses melakukan pembayaran pasti. Jadi kalau udah membeli buku ada include melakukan pembayaran. Kemudian extend-nya melihat sejarah. Nah, kalau include itu pasti dilakukan, kalau extend itu adalah opsional. Jadi opsional boleh lihat sejarah, mau lihat sejarah bisa, nggak dilihat nggak apa-apa, gitu kan? Opsional. Kemudian melakukan deposit dan refund, membuat review produk, membatalkan transaksi. Ini extend. Jadi bisa dilakukan, bisa tidak. Kemudian di sisi admin ini proses transaksi penjualan, mengelola data buku dan melihat laporan penjualan. Oke, lanjut. Kemudian ini juga fish level. Fish levelnya. Di sini ada include lagi.
Tadi fish level yang ini pertama, ini dan semuanya sama. Nah, kemudian ini ada include. Membeli buku itu include melakukan sign in. Jadi kalau mau melihat membeli buku itu harus sign in dulu, harus login dulu, baru bisa mengakses ini pembayaran, melihat cara, melakukan deposit dan ini. Kemudian di sini anggota untuk pengaturan alamat pengiriman include juga melakukan sign in. Jadi kalau belum login nggak bisa ini mengatur alamat. Nah, ini wajib ya, include itu wajib. Melihat informasi akun kalau belum sign in atau login nggak bisa lihat informasi akun. Mengelola sandi apalagi harus sign in. Mengatur pengingat ketersediaan juga harus sign in. Seperti itu. Sign in, include. Dan kalau yang ini opsional. Nah ini si admin ini harus di-include juga nih, melakukan transaksi penjualan, mengelola data, melihat laporan. Nah ini si admin juga include sign in gitu. Lanjut, nah ini ada generalisasi ini umum. Kalau umum ini hanya anggota aja, tapi kalau di generalisasi ada khusus anggota lama, anggota baru. Ini generalisasinya ini. Kemudian contoh juga membeli buku. Nah, ini beli yang ada atau pre-order. Ini generalisasi. Use case-nya adalah membeli buku. Kemudian membuat skenario dari use case. Jadi ketika kalian nanti membuat sebuah use case, itu harus ada skenario-nya sehingga programmer tahu apa yang harus dilakukan. Nah, di sini contoh membuat skenario use case untuk mengatur alamat pengiriman. Alamat pengiriman. Jadi ketika atur alamat pengiriman, ini akan muncul formnya. Kemudian di dalam form ini ada alamat rumah. Ini yang enggak perlu diubah. Nah ini alamat pengiriman. Nah, ini ada nama, negara, provinsi. Nah, ini harus diisi kan skenario-nya. Nama, masukin. Negara, ini munculin negara apa. Provinsi juga muncul sesuai negara. Kota juga akan muncul sesuai provinsi. Kecamatan sesuai kota. Jadi kode pos dan alamat. Kemudian ada catatan pengiriman. Ini ditentukan. Kepala sekolah, masukkan dan lain. Kemudian ada telepon seluler, telepon rumah, telepon kantor, email harus simpan. Ini skenario. Dari sini kita lihat skenario-nya apa aja. Mengatur nih use case name-nya, mengatur alamat pengiriman. Use case requirement-nya, anggota dapat mengatur alamat pengiriman. Goal-nya apa? Anggota dapat menambah, mengubah dan menghapus alamat pengiriman. Pre-order-nya apa? Condition. Pre-condition itu kondisi sebelumnya. Nah, harus sign in, harus login. Kemudian post condition. Data alamat pengiriman tersimpan, terupdate atau terhapus. Post condition. Jadi setelah aksi. Kemudian ada field dan fit and condition. Ini fit ketika kondisinya selesai. Nah, ini gagal menyimpan atau update atau menghapus. Kemudian ada primary aktor, aktornya siapa? Aktor utamanya. Masukin. Kemudian main flow dan basic path. Itu dimasuki di sini juga. Main flow-nya apa? Ketika ubah alamat itu harus ini anggota milih tambah alamat baru. Kemudian sistem menampilkan form
Sistem membuat form nomor urutan, anggota buat input nama, anggota pilih negara. Kemudian ada sistem menampilkan pilihan provinsi yang sesuai dengan negara. Anggota milih provinsi, sistem menampilkan kota sesuai dengan provinsi. Anggota pilih kota, kemudian ditampilkan kecamatan sesuai. Anggota menampilkan kode. Anggota menginput kode pos, alamat pengiriman. Kemudian anggota menyimpan data alamat pengiriman dan sistem menampilkan alamat. Tuh. Jadi skenario-nya seperti ini. Nah, masih ada lanjutan. Nah, ini kalau alternatif flow. Alternatif yang pertama, anggota mengubah alamat pengiriman, maka sistem menampilkan alamat pengiriman yang diubah. Alternatif yang kedua, anggota menginput data perubahan alamat pengiriman, maka anggota menyimpan alamat dan sistem menampilkan alamat. Invariannya, nah, invarian itu anggota menghapus alamat pengiriman. Jadi alternatifnya, sistem menampilkan konfirmasi, anggota menghapus alamat. Jadi invarian itu kayak warningnya. Kalau anggota menghapus, apa yang harus sistem tampilkan? Warningnya sistem menampilkan konfirmasi, baru kalau konfirmasinya dijawab yes atau no, ini anggota menghapus alamat. Ini invarian. Nah, kemudian untuk hari ini silahkan buat kelompok. Seperti yang kemarin saya sudah jelaskan, minimal 3 orang, maksimal 5 orang. Dikerjakan dalam waktu 1 jam ke depan. Ya. Kemudian buat use case C-level dan fish level dari tampilan website dari Benka. Kemudian buat skenario dari salah satu use case yang ada. Nah, karena ini nanti use case-nya bisa banyak, dan saya yakin kalau ini nantinya bisa yang mengerjakan cuma satu. Nanti saya berikan tampilan website apa aja yang dibuat. Ya. Jadi ini nanti bisa menggunakan use case ataupun website ini. Oke, ini contohnya tampilan dari Benka. Ambil salah satu. Oke. Jadi dari sini nanti masing-masing kelompok dibedakan terhadap use case-nya. Jadi contoh kelompok 1 ambil di pakaian, kelompok 2 di sepatu, kelompok 3 di tas, aksesoris. Nanti use case-nya pasti munculnya beda-beda. Oke ya, bisa dikerjakan, bisa dipahami. Nah, ini tampilannya. Kemudian ini tampilan konfirmasi, tampilan pemesanan, halaman akun. Nah, nanti sampai halaman akun, kalian buat akun aja kan gratis. Oke, pengaturan alamat tugas. Oke ya, cukup pertemuan hari ini yang saya jelaskan tentang use case. Kemudian tugas nanti hanya waktu 1 jam ke depan. Jadi sebelum jam 8 segera di-upload di website e-learning. Nanti saya munculkan linknya ya, buat use case-nya. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup WA. Saya siapkan waktu untuk menjawab. Kemudian untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dibagi ataupun di share, atau juga bisa di like, bisa juga di subscribe.
Terima kasih. Selamat malam.